Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk kembali mengikuti kuliah statistika dengan keadaan sehat dan tetap semangat. Saya Gusni Nugraha Asiba dan rekan saya Sinta Dwi Kurnia. Di sini kami akan mencoba untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kami tentang SEM dengan Smart PLS. SEM merupakan suatu teknik analisis multivariat yang bertujuan untuk membangun dan menguji model statistik yang biasanya dalam bentuk model-model sebab akibat. Di dalam SEM terdapat 3 kegiatan secara bersamaan, yaitu pemeriksaan validitas dan reliabilitas instrumen, pengujian model hubungan antara variabel, dan mendapatkan model yang cocok untuk prediksi. Nah, pada SEM terdiri dari 2 model, yaitu ada yang pertama inner model atau yang biasa sering disebut model struktural, dan yang kedua outer model atau model pengukuran. Model struktural merupakan model yang menggambarkan hubungan antar variabel. Sedangkan model outer model atau model pengukuran yaitu hubungan antara variabel laten dengan indikatornya. Nah, di sini ada contoh model struktural dan model pengukuran. Model struktural tadi dikatakan merupakan model yang menggambarkan hubungan antar variabel. Nah, di sini ada 3 variabel bebas, contohnya yaitu psikologi, sekolah, dan keluarga dengan variabel terikat yaitu hasil belajar. Di sini model struktural ini yaitu model yang menggambarkan hubungan antar variabel. Di sini apakah psikologis ada hubungannya dengan hasil belajar, sekolah ada hubungannya dengan hasil belajar, dan keluarga dengan hasil belajar. Sedangkan model pengukuran yaitu hubungan antar variabel laten dengan indikatornya. Nah, di sini hubungan antar variabel laten dengan indikatornya. Ini konstruk laten atau variabel laten dengan indikatornya. Model pengukuran di sini ada 2 indikator, yaitu indikator reflektif dan indikator formatif. Indikator reflektif adalah indikator yang dipengaruhi oleh konstruk latennya atau variabel latennya. Sedangkan indikator formatif yaitu indikator yang mempengaruhi konstruk laten atau variabel laten. Smart PLS memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu menguji hubungan antar variabel. Yang kedua, pendekatan dengan powerful. Di sini maksudnya pendekatan Smart PLS dianggap powerful karena tidak mendasarkan pada berbagai asumsi. Yang ketiga, jumlah sampel yang dibutuhkan dalam analisis relatif kecil. Penggunaan Smart PLS sangat dianjurkan ketika kita memiliki keterbatasan jumlah sampel sementara model yang dibangun kompleks. Hal ini tidak dapat dilakukan ketika kita menggunakan kedua software seperti Lisrel dan Amos. Sedangkan yang keempat yaitu data tidak harus memiliki distribusi normal. Data dalam analisis Smart PLS tidak harus memiliki distribusi normal karena Smart PLS menggunakan metode bootstrapping atau penggandaan secara acak. Oleh karenanya, asumsi normalitas tidak akan menjadi masalah bagi PLS. Selain terkait dengan normalitas data, dengan dilakukannya bootstrapping, maka PLS tidak mensyaratkan jumlah minimum sampel. Yang kelima yaitu mampu menguji model SEM formatif dan reflektif.
Dengan skala pengukuran indikator berbeda dalam satu model. Apapun bentuk skalanya, baik itu rasio, kategori, Likert, dan lain-lain, dapat diuji dalam satu model. Sedangkan kelemahan Smart PLS yaitu hanya bisa membaca data Excel dalam bentuk CSV. Nah, di sini kami mencoba untuk memberikan contoh tutorial dengan penelitian adanya pengaruh psikologis sekolah dan keluarga terhadap hasil belajar. Untuk contoh penelitiannya, kita bisa langsung ke tutorial penggunaan Smart PLS. Sebelum kita menggunakan, tentunya kita harus mendownload software di www.smartpls.com. Nah, ini bisa di-download atau digunakan secara gratis untuk mahasiswa dan untuk profesional. Yang kedua, siapkan data dan ubah data dalam bentuk CSV. Nah, di sini menentukan indikator. Yang pertama ada tadi disebutkan ada 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Kita bisa langsung ke penggunaan Smart PLS, langsung mempraktekkan bagaimana penggunaan Smart PLS dalam menguji validitas, reliabilitas, regresi, dan lainnya. Tampilan Smart PLS. Jika pertama kali kita buka, terlihat seperti yang terlihat pada layar komputer Anda. Di sini ada bagian utama untuk menggambar model, ada indikator, ada proyek, bagian proyek, ada toolbar di sini. Dan untuk memulai proyek baru, kita langsung klik proyek baru, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita tulis latihan, kita klik OK. Nah, tampilan pada proyek atau proyek, nah di sini akan berubah. Di sini ada tertulis klik 2 kali untuk mengimpor data. Nah, di sini untuk mengimpor data kita bisa langsung klik 2 kali di sini atau bisa klik kanan pilih import data. Nah, sebelum kita mengimpor data, kita harus merubah data atau file dalam bentuk CSV karena PLS hanya bisa menerima file dalam bentuk CSV. Kebetulan saya di sini sudah merubah data dalam bentuk CSV, jadi langsung klik open. Nah, di sini saya akan ubah jadi tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, angka-angka yang ada di sini ini dari data yang kita import. Ukuran sampel ada 38, indikator ada 25, dan yang perlu kita perhatikan adalah nilai yang hilang. Nah, di sini sebenarnya harus 0. Karena kalau misal ada atau di sini muncul angka 1 atau 2 berarti ada data yang error. Dan itu sebaiknya dihapus atau tidak digunakan. Di sini juga akan langsung muncul pada keunggulan dari Smart PLS ini akan langsung muncul nilai rata-rata, median, minimum, maksimum, dan lainnya. Seperti contoh di sini indikator X1.1 memiliki nilai rata-rata 4,026. Nilai rata-rata ini biasanya dalam sebuah penelitian atau ditulis di bab hasil
hasil penelitian, kita menyajikan atau menyampaikan deskripsi variabel biasanya diambil dari nilai rata-rata ini. Setelah itu kita lanjut untuk menggambar model jalur. Kita langsung klik bagian ini yang biru atau latihan 1 ini. Yang lingkaran biru kita double klik. Tampilannya akan kembali berubah menjadi kosong. Nah, di sini data tersebut akan pindah ke indikator. Tadi di sini ada 25 indikator. Ada X1.1 sampai X1.5, X2.1 sampai X2.6, X3.1 sampai X3.8, dan Y1 sampai Y1.1 sampai Y1.6. Di sini semuanya X1, X2, dan X3 itu berupa variabel bebas. Sedangkan yang Y1 ini sebagai variabel terikat. Bagaimana untuk memindahkan atau menggambar model? Kita langsung klik X1.1 sampai X1.5. Semuanya di blok. Setelah di blok kita drag, pindahkan, tarik ke bagian utama. Kita ulangi langkah berikutnya, yaitu pada X2.1 sampai X2.6. Kita drag lagi. Lanjut ke X3.1 sampai X3.8. Kita drag lagi. Lebihnya kita drag yang bagian Y1.1 sampai Y1.6. Untuk merapikannya biar terlihat semuanya di sini, kita bisa perkecil. Kita rapikan. Untuk indikator yang berwarna kuning ini, posisinya bisa kita ubah sesuai yang kita inginkan, bisa di atas, di samping kiri, bawah, atau samping kanan. Nah, untuk itu saya coba untuk yang indikator ini, variabel laten 4 ini, posisi indikatornya ada di sebelah kanan. Sebelum kita menghubungkan antara variabel, kita coba ubah atau ganti dulu variabel laten 1, 2, 3, dan 4 sebagai variabel. Yang ini 3 ini sebagai variabel bebas, dan yang ini variabel laten 4 ini sebagai variabel terikat. Variabel bebas yang pertama akan saya ganti. Di sini kan masih tertulis variabel laten 1. Nah, akan saya ganti dengan cara klik kanan, pilih mengubah nama, lalu klik. Variabel laten 1 akan diubah menjadi psikologi. Lalu klik OK. Kita ulangi langkah seperti tadi pada variabel laten 2. Klik kanan, pilih mengubah nama, pilih variabel kedua, di sini saya tulis. Dan variabel yang ketiga, saya coba tulis dengan dan variabel yang keempat di sini sebagai variabel terikat, saya tulis hasil. Oke. Nah, ketiga variabel ini sebagai variabel bebas, dan yang hasil belajar ini sebagai variabel terikat. Untuk melihat apakah ada hubungannya atau ada pengaruhnya antara psikologi dengan hasil belajar, sekolah dengan hasil belajar, dan keluarga dengan hasil belajar, kita coba untuk menghubungkan
menghubungkan antara variabel tersebut dengan cara kita klik menghubungkan, lalu klik pada bagian variabel pertama yaitu psikologis, kita hubungkan dengan variabel terikatnya. Klik. Kemudian variabel yang kedua kita klik di sini. Yang ketiga variabel keluarga. Klik. Nah, dengan otomatis warnanya akan berubah menjadi biru. Ini artinya variabel sudah saling terhubung. Kita lanjutkan untuk ke uji validitas. Untuk uji validitas, kita klik yang bagian ini, hitung, pilih algoritma PLS untuk menguji atau untuk melihat uji validitas dan reliabilitasnya. Nah, sedangkan untuk uji hipotesis di sini bisa klik bootstrapping. Kita uji validitas dulu. Yang pertama yaitu kita klik algoritma. Nah, di sini untuk settingan jangan diubah. Kalau kita pilih tetap jalur, maksimum iterasinya 300 dan kriterianya 7. Kita langsung mulai perhitungan. Klik mulai perhitungan. Kemudian akan menghitung dan akan berubah menjadi tampilannya seperti ini dari hasil perhitungannya. Nah, untuk mengetahui faktor loading, kita bisa melihat di outer loadingnya. Nah, bisa klik outer loading. Di sini berwarna hijau psikologis. Kita cek dari indikator pertama X1.1, ini nilainya 0,827 berwarna hijau, terus sampai ternyata ada dari variabel kedua atau variabel bebas kedua keluarga, di sini tepatnya pada X3.3 ini berwarna merah. Kenapa berwarna merah? Karena jika order loadingnya kurang dari 0,7 dikatakan tidak valid. Karena ukuran validitasnya yaitu jika order loading lebih dari 0,7. Seperti ini pada S3.2 yaitu nilainya 0,890. Ini lebih dari 0,7 artinya valid. Sedangkan S3.3 ini tidak valid. Nah, jika ditemukan tanda seperti ini atau hasil seperti ini, harus dibagaimanakan atau diapakan. Nah, data tersebut bisa dihapus atau tidak dipakai dengan cara kembali ke halaman latihan 1 ini. Kita klik latihan 1, kita hapus yang bagian ini X3.3 itu hasilnya 0,665. Kita hapus, kita hapus, klik kanan, hapus. Nah, otomatis akan berubah. Kita ubah dulu posisinya biar rapi. Nah, oke. Setelah itu kita ulangi lagi, yaitu menghitung, klik menghitung, pilih algoritma PLS. Kita tetap, ini settingannya langsung mulai perhitungan. Kita lihat order loading. Nah, kita cek order loadingnya ternyata sudah hijau semua. Itu artinya valid. Setelah itu kita
akan menguji reliabilitasnya. Nah, untuk reliabilitasnya, kita langsung klik validitas dan reliabilitas konstruk. Klik. Nah, untuk menguji data ini reliabilitas atau tidak, kita bisa melihat dari atau bisa meninjau dari dua komponen, yaitu Cronbach alpha dan reliabilitas kompositnya. Uji reliabilitas konstruk penelitian diperlukan untuk mengetahui item instrumen penelitian apabila digunakan 2 kali untuk mengukur gejala yang sama akan memberikan hasil pengukuran yang relatif konsisten. Nah, itu bisa dilihat dari Cronbach alpha-nya. Menurut Dahlan 2014, skala dari Cronbach alpha dikelompokkan menjadi 5. Dikatakan sangat reliable yaitu jika nilainya 0,81 sampai 1. Nah, di sini kita lihat dari Cronbach alpha-nya hasil belajar itu 0,934, keluarga 0,953, psikologis 0,892, dan sekolah 0,938. Ini artinya sangat reliable. Yang kedua, bisa dilihat dari komposit reliabilitasnya atau bagian ini. Nah, komposit reliabilitas. Pengujian komposit reliability atau reliabilitas digunakan untuk menunjukkan internal konsistensi dari suatu indikator dalam variabel. Nah, di sini dianggap reliable apabila nilai komposit reliabelnya lebih dari 0,7 menurut Nani and Bernstein pada tahun 1994. Nah, ini berarti angkanya sudah lebih dari 0,7. Itu artinya data tersebut reliable. Kita lanjutkan untuk uji regresi. Nah, untuk uji regresi atau untuk melihat adanya hubungan antara dua variabel, apakah ada pengaruh yang signifikan atau tidak, itu bisa dilihat dari nilai value-nya. Nah, kita coba untuk uji regresinya. Kita kembali ke latihan 1, menghitung, klik menghitung. Nah, tadi kan ini hasil uji validitas dan uji reliabelnya. Nah, untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel tersebut, kita kembali ke latihan 1, klik menghitung, pilih yang bootstrapping. Nah, ini di sini kita settingannya tetap 500 dan level signifikannya 0,05. Sebenarnya ini bisa dirubah sesuai apakah referensi yang Anda baca atau penelitian. Nah, di sini saya tetap dengan settingan asal, yaitu di sini 0,05. Kita klik mulai perhitungan. Nah, ini proses. Kita cek di sini. Ada sampel asli, rata-rata sampel, standar deviasi, dan statistik. Nah, untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan atau tidak, itu bisa dilihat dari nilai p-value-nya. Nah, ini p-value-nya. Di sini ada yang merah. Apa artinya? Nah, di sini
apabila nilai p-value lebih kecil dari 0,05, itu berarti memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, pada bagian ini yang hijau. Dan apabila nilainya lebih dari 0,05, artinya tidak signifikan. Yang bagian ini. Untuk mengetahui apakah atau untuk mengetahui arah pengaruh dari variabel-variabel tersebut, kita bisa melihat dari sampel ori. Di sini sampel orinya. Jika sampel ori bernilai positif, maka arah pengaruhnya adalah positif. Nah, kita bisa baca di sini ternyata keluarga negatif signifikan, atau di sini keluarga negatif signifikan terhadap hasil belajar. Sedangkan psikologis dan sekolah ini positif signifikan terhadap hasil belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan tutorial SEM dengan menggunakan Smart PLS untuk model intervening dan model moderating. Kita masuk ke yang pertama, yaitu model intervening. Variabel intervening adalah variabel yang memediasi atau menjadi perantara hubungan variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen atau variabel terikat. Misalnya contohnya psikologis, kita beri simbol X1, sekolah kita beri simbol X2, keluarga kita beri simbol X3, dan hasil belajar siswa kita beri simbol Y. Di sini X1 dan X3 sebagai variabel bebas, X2 sebagai variabel intervening atau variabel mediasi, dan Y atau hasil belajar siswa sebagai variabel terikat. Pada model intervening terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung. Untuk pengaruh langsungnya, yaitu variabel X1 terhadap variabel Y, variabel X1 terhadap variabel X2, variabel X2 terhadap variabel Y, variabel X3 terhadap variabel X2, dan variabel X3 terhadap Y. Untuk pengaruh tidak langsung, X2 memediasi variabel X1 terhadap variabel Y, dan variabel X2 memediasi variabel X3 terhadap variabel Y. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kang Usni mengenai uji reliabilitas, validitas, dan uji hipotesis. Nah, untuk kali ini kita masuk ke model intervening. Kita mulai ke project baru, kita beri nama model intervening. Kemudian kita klik OK, lalu kita klik 2 kali untuk mengimpor data. Di sini datanya sudah diubah menjadi CSV atau comma delimited. Kemudian kita klik OK. Lalu di sini ada sampelnya sebanyak 38 dan indikatornya sebanyak 25. Kita kembali ke model intervening. Di sini ada variabel X dan variabel Y. Variabel X1 terdiri dari 5 indikator. Variabel X2 terdiri dari 6 indikator. Variabel X3 terdiri dari 8 indikator dan variabel Y terdiri dari 6 indikator. Semua indikator ini kita pindahkan ke sini.
Oke, variabel 1 kita ubah namanya menjadi psikologis. Variabel 2 kita ubah menjadi sekolah. Variabel ketiga kita ubah menjadi keluarga. Dan yang Y kita ubah menjadi hasil belajar siswa. Oke. Lalu, psikologis dan keluarga merupakan variabel independen atau variabel bebas. Sekolah merupakan variabel mediasi atau intervening. Dan hasil belajar siswa merupakan variabel dependen atau variabel terikat. Nah, kemudian kita hubungkan, variabel psikologis itu berpengaruh langsung terhadap variabel sekolah, kemudian berpengaruh langsung terhadap hasil belajar, kemudian sekolah berpengaruh langsung terhadap hasil belajar, pengaruh keluarga berpengaruh langsung terhadap sekolah, dan keluarga berpengaruh langsung terhadap hasil belajar. Untuk pengaruh tidak langsung, itu sekolah memediasi psikologis terhadap hasil belajar, dan sekolah memediasi keluarga terhadap hasil belajar. Langsung saja kita masuk ke uji validitas dan reliabilitas. Kita klik menghitung algoritma, kemudian kita mulai perhitungan, dan akan muncul hasil seperti ini. Langsung saja ke validitas dan reliabilitas konstruk. Nah, di sini ada nilai Cronbach's alpha, rho A, reliabilitas komposit, dan rata-rata varians diekstrak atau AV. Untuk reliabilitas, nilai yang dilihat adalah Cronbach's alpha, rho A, dan reliabilitas komposit. Syarat reliabilitas itu nilainya lebih dari 0,7. Sedangkan untuk validitas itu nilai AV yang dilihat syaratnya lebih dari 0,5. Untuk hasil ini semua indikator menunjukkan bahwa nilainya itu lebih dari 0,7 dan lebih dari 0,5, yang artinya reliable dan valid. Oke, untuk gambar grafik, nah ini indikator pada masing-masing variabel menunjukkan bahwa nilainya itu lebih dari 0,7. Untuk rho A juga lebih dari 0,7, reliabilitas komposit juga lebih dari 0,7, dan untuk AV itu rata-ratanya lebih dari 0,5. Nah, namun jika kita lihat di outer loading, ya terdapat indikator ketiga pada variabel keluarga yang justru tidak reliable. Hal ini dimungkinkan karena pernyataannya kurang baik, maksud saya pernyataan pada angkanya kurang baik, atau peneliti tidak mengecek kurang teliti dalam mengecek hasil dari responden. Nah, nilai ini bisa saja diperbaiki atau bisa saja dibuang. Oke, kemudian kita lihat ke gambar ya. Untuk di gambar, ini adalah variabel, yang ini adalah indikator, dan ini adalah nilai loading factor atau faktor loading. Nilai ini menunjukkan bahwa indikator 1-5 ini valid dan reliable atau tidak. Kemudian di sini ada nilai R-square atau koefisien determinasi. Di sini nilainya 0,9 atau 90%. Artinya ada 10% peluang error atau ada peluang variabel independen lain yang berpengaruh terhadap variabel sekolah. Hal ini juga berlaku untuk hasil belajar siswa. Nilai R-square-nya itu 0,911 atau 9,11. Artinya ada sekitar 8,9 sampai 9% peluang error atau peluang variabel independen lain yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Kemudian kita lanjutkan untuk uji hipotesis. Untuk uji hipotesis kita gunakan bootstrapping, kemudian mulai perhitungan, dan akan muncul hasil seperti ini. Nah, untuk uji hipotesis, nilai yang dilihat adalah nilai T statistik. Nilai T statistik harus lebih dari 1,96. Nah, dilihat pada gambar ya. Dilihat pada gambar nilai ini, oke, hanya variabel keluarga terhadap hasil belajar yang nilainya kurang dari 1,96. Artinya,
variabel keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Nah, ini dibuktikan pada tabel. Dibuktikan pada tabel berikut bahwa variabel keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar karena T statistiknya itu kurang dari 1,96 dan P-value-nya itu lebih dari 0,05. Untuk yang lain, untuk variabel yang lain, itu nilainya, T statistiknya itu sudah lebih dari 1,96. Artinya, terdapat pengaruh signifikan terhadap hasil belajar dan terhadap sekolah. Ya, dengan P-value-nya atau taraf signifikansinya kurang dari 0,05. Oke, kemudian untuk efek tidak langsung spesifik, kita bisa melihat hasil ini. Hasil ini menunjukkan bahwa sekolah memediasi pengaruh keluarga terhadap hasil belajar karena nilai T statistiknya itu lebih dari 1,96 dan P-value-nya itu kurang dari 0,05. Namun, sekolah tidak memediasi pengaruh psikologis terhadap hasil belajar karena T statistiknya itu lebih dari maksud saya kurang dari 1,96 dan P-value-nya lebih dari 0,05. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan model moderating. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi kuat atau lemahnya hubungan antara variabel independen atau variabel bebas dengan variabel dependen atau variabel terikat. Nah, di sini psikologis disimbolkan dengan X1, kemudian keluarga disimbolkan dengan X3, sekolah disimbolkan dengan X2, dan hasil belajar siswa disimbolkan dengan Y. Nah, di sini variabel bebasnya itu adalah psikologis dan keluarga atau X1 dan X3. Variabel moderatornya adalah X2 atau sekolah dan variabel terikatnya adalah hasil belajar siswa atau di label dengan Y. Nah, di sini X1 terhadap Y itu dimoderasi oleh X2 dan X3 terhadap Y dimoderasi oleh X2. Baik, sama seperti model intervening, model moderating juga dimulai dengan proyek baru, kemudian kita memberi nama dengan model moderating. Kita klik OK, kemudian klik 2 kali, datanya masih data CSV ya, atau comma delimited, kita klik OK. Kemudian di sini ada sampelnya 38 dan indikatornya ada 25. Kita klik moderating. Kemudian di sini ada 3 variabel, ada variabel X1, X2, X3 dan variabel Y, di mana variabel X1 ini merupakan psikologis, X2-nya itu adalah sekolah, kemudian X3-nya adalah keluarga, variabel X1 itu terdiri dari 5 indikator, variabel X2 terdiri dari 6 indikator, variabel X3 terdiri dari 8 indikator, dan variabel Y terdiri dari 6 indikator. Kita agak buat berbeda ya. Ini ke sini, yang ini ke atas. Oke, kemudian kita ganti namanya. Yang ini psikologis. Kemudian yang ini adalah sekolah. Kemudian yang ini adalah keluarga. Dan yang terakhir adalah hasil belajar. Oke, kemudian kita hubungkan ya. Kita hubungkan.
Oke, kemudian agak sedikit berbeda. Di sini psikologis dan keluarga ini sebagai variabel independen atau bebas, sekolah sebagai variabel moderator, dan hasil belajar sebagai variabel terikat. Kita klik kanan, kemudian pilih efek moderasi. Nah, di sini moderator kita tadi adalah sekolah, dan yang pertama adalah psikologis ya untuk variabel independennya. Kemudian kita klik, lalu kita pindahkan ke sini. Kita beri nama moderasi sekolah atas psikologis. Kemudian kita buat satu lagi. Oke, kita pilih yang sekolah, moderatornya, independennya kita isi keluarga. Kita klik OK. Kemudian kita pindahkan ke sini. Kemudian kita ganti namanya moderasi sekolah atas keluarga. Kita klik OK. Oke, kemudian kita melanjutkan ke uji validitas dan reliabilitas. Kita pilih algoritma PLS, kemudian mulai perhitungan, dan akan muncul hasil seperti ini. Oke, kita ke validitas dan reliabilitas konstruk, kemudian muncul nilai reliabilitas dan validitas. Untuk reliabilitas itu dilihat dari kolom box alpha, row, A atau reliabilitas komposit, kemudian validitas dilihat dari AV. Ingat syarat reliable itu lebih dari 0,7 dan syarat valid itu lebih dari 0,5. Nah, dalam hal ini semua indikator menunjukkan bahwa reliable dan valid. Oke. Kemudian nah, di sini menunjukkan ada angka R-square, di mana R-square-nya itu sebesar 0,935 atau 93,5%, artinya ada sekitar 6,5% variabel independen lain yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya, kita lanjut ke uji hipotesis dengan bootstrapping, kemudian mulai perhitungan, dan akan ada hasil seperti ini. Ingat bahwa uji hipotesis nilai T statistik harus lebih dari 1,96 ya. Dan p-value-nya itu kurang dari 0,05. Nah, dari hasil ini hanya variabel sekolah terhadap hasil belajar siswa yang berpengaruh signifikan karena T statistiknya itu lebih dari 1,96 dan P-value-nya itu kurang dari 0,05. Sedangkan untuk yang lain, terutama untuk moderasi sekolah atas keluarga terhadap hasil belajar siswa dan moderasi sekolah atas psikologis terhadap hasil belajar siswa, ini menunjukkan bahwa tidak signifikan karena nilai T statistiknya kurang dari 1,96 dan p-value-nya itu lebih dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel sekolah tidak memoderasi pengaruh keluarga dan pengaruh psikologis terhadap hasil belajar siswa. Demikianlah untuk pengolahan data dengan menggunakan Smart PLS. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.